Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Semoga kesehatan dan damai sejahtera selalu bersama-sama dengan kita. Bersama-sama kita akan mengikuti ibadah minggu kedua bulan kebangsaan dengan tema percaya akan rancangan Tuhan. Marilah kita mengambil saat hening untuk memasuki ibadah. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian pelengkap kidung jemaat 13 bait 1 dan 3. Kita masuk rumahnya. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita semua pasti pernah mengalami dan belajar memahami rancangan Tuhan, yang kadang sesuai, tetapi kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Bagaimana perjuangan kita untuk bisa menerima kehendak Tuhan? Bagaimana kita yang meragu menjadi percaya bahwa rancangannya indah dan tepat pada waktunya? Jika kita berani mengakui, pasti tidak mudah. Kadang kita hampir menyerah, bahkan sudah terserah. Apapun yang terjadi sebagai orang percaya, pada akhirnya hati kita harus terarah kepada Tuhan. Belajar untuk percaya, menaruh harapan, dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Angkat hatimu pada Tuhan. Mari kawan, ajak teman
yang dikasihi Tuhan, banyak keinginan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadang kita tidak taat, bahkan cenderung melawan dan keras kepala karena ego kita yang tidak terkendali. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan, meski tak layak diriku. Seringkali kita merasa bisa melakukan semua hal dengan kekuatan sendiri, sok menjauh dari Tuhan, tidak percaya atas rancangannya yang menuntut kita berjalan pada terangnya. Mari bersama kita mengakui keberdosaan kita dan percaya pada kuasa darah Kristus yang membersihkan dosa kita, meski tak layak diriku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah dari Tuhan. Kita membaca dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Saat ku tak mengerti
Jemaat disilakan duduk. Kasih Tuhan, sekarang marilah kita tunduk dalam doa memohon penyertaan Roh Kudus supaya kita boleh menerima firman Tuhan dan disuluh bagi hidup kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, karuniakan Roh Kudus di hati kami, supaya kami dapat mewartakan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami beroleh suluh dan kami kedapatan senantiasa layak di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan kitab suci kita akan membaca firman Tuhan. Kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, lalu disambung dengan ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian kesaksian akan firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalikan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuannya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat yang ke-12 sampai dengan 28. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolong katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat untuk mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah kita tumpahkan darah. Lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan.
Ketika mereka mengangkat muka, kelihatlah mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dengan setia, yang melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku yang terkasih, ada sebuah kisah di negeri Cina. Dikisahkan pada suatu ketika hiduplah seorang petani tua bersama dengan satu-satu anaknya, seorang laki-laki yang masih muda. Petani itu miskin sehingga dia hanya mempunyai seekor kuda tua untuk mengolah tanahnya. Nah, satu sore kuda tua itu lari dari kandangnya, pergi ke padang dan tidak kembali. Tetangga-tetangganya sangat iba dengan nasibnya dan mereka berkata, kasihan petani ini, sial benar dia. Hanya punya seekor kuda tetapi hilang, pergi. Dengan apa lagi dia dapat mengolah ladangnya? Tapi petani itu hanya berkata pendek, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kemudian ternyata kuda tua petani itu kembali dan masuk ke dalam kandangnya dengan membawa beberapa ekor kuda liar yang gagah. Tetangga-tetangganya kemudian berkomentar, betapa beruntungnya petani itu. Kuda-kuda itu kalau sudah dijinakkan akan menjadi kuda tunggangan yang gagah dan harganya sangat mahal. Tapi petani itu hanya berkata pendek, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu ketika anak petani itu kakinya patah ketika dia sedang berusaha untuk menjinakkan kuda-kuda liar itu. Tetangganya kemudian berkata, sial benar nasib petani itu, kasihan dia. Punya anak satu-satunya tidak bisa membantu bekerja karena kakinya patah. Petani itu pun sekali lagi berkata, katanya, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kemudian datanglah tentara kerajaan ke kampung itu. Maka semua pemuda yang kuat, semua pemuda yang sehat dibawa untuk pergi berperang untuk wajib militer. Hanya tersisa satu orang pemuda di kampung itu, yaitu anak petani itu, karena kakinya sedang sakit, patah jatuh dari kuda. Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini memperlihatkan kepada kita betapa manusia itu punya kecenderungan untuk cepat menilai sesuatu yang terjadi, yang dialami di dalam hidupnya. Tidak sabar untuk menyimak, tidak sabar untuk melihat secara keseluruhannya, tetapi cepat menilai apa yang terjadi. Mengatakan nasibnya baik, mengatakan nasibnya buruk, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang-orang percaya timbul pertanyaan, sebenarnya untuk kita nasib baik atau nasib buruk yang terjadi? Untuk kita
rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu rancangan nasib baik atau rancangan nasib buruk? Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu rancangan damai sejahtera atau rancangan kecelakaan? Kalau berita anugerah yang kita terima dalam ibadah ini mengatakan bahwa rancangan Tuhan bagi kita itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk menyediakan bagi kita hari depan yang penuh harapan. Amin, itu yang kita imani bersama-sama. Tetapi memahami rancangan Tuhan dalam kehidupan kita yang seperti itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Sebab kita seringkali mengeluh ketika kita bernasib buruk, dan seringkali kita kemudian juga menjadi sombong ketika kita punya nasib yang baik. Bacaan kita mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mengimani bahwa Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan bersama-sama kisah Yusuf yang telah kita baca bersama. Yang pertama, Yusuf adalah seorang anak yang dikasihi oleh bapaknya Yakub lebih dari saudara-saudaranya yang lain. Dia disendirikan, dibedakan karena dia lahir ketika Yakub sudah tua, dan oleh karena itu pada satu hari Yakub menyuruh hamba-hambanya untuk membuat jubah yang sangat indah bagi Yusuf. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengatakan betapa beruntungnya Yusuf. Siapa yang tidak mau jadi anak yang dikasihi oleh ayahnya lebih daripada anak-anak yang lain? Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakub itu kemudian menimbulkan iri hati dari saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf, sehingga mereka tidak mau menerima Yusuf dengan ramah. Bahkan mereka kemudian merancangkan satu niat yang jahat untuk menyingkirkan Yusuf dari keluarga mereka. Maka ketika kemudian suatu hari Yakub menyuruh Yusuf untuk menyusul saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan ternak di Sikem, ini adalah kesempatan mereka. Kalau kita perhatikan sebenarnya juga terjadi satu ironi di sini. Yakub yang paling mengasihi Yusuf, yang sangat mengasihi Yusuf, justru menyorongkan Yusuf pada bahaya, pada saudara-saudaranya yang tidak menyukainya dan punya rancangan yang jahat. Kita pun juga bisa berkata nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kemudian Yusuf sampai di tempat saudara-saudaranya, tanpa babi ibu saudara-saudaranya melepaskan jubahnya lalu melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Dan ketika saudara-saudara istirahat makan, mereka melihat ada orang-orang Ismail dari Gilead yang sedang menegakkan perjalanan ke Mesir. Maka tumbuh niat mereka untuk apa? Dibuang ke sumur. Kita jual saja. Yusuf diambil dari sumur, kemudian dijual kepada pedagang-pedagang itu, dan Yusuf menjadi budak di Mesir. Nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu? Yang paling disayang justru disorongkan oleh orang tuanya ke dalam bahaya, dan sekarang menjadi budak karena dijual saudara-saudaranya dan ada di Mesir. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang menggambarkan hidup manusia itu seperti wayang. Tetapi sebenarnya saya tidak sepenuhnya setuju dengan penggambaran ini. Apalagi ketika orang menggambarkan hidup manusia itu seperti wayang kulit yang hanya sepenuhnya taat kepada sang dalang. Bukan. Manusia kita ini diciptakan Allah dengan kehendak yang bebas. Kita imani Allah punya rancangan dalam kehidupan kita, punya rencana dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga punya kebebasan untuk menanggapi rancangan Allah itu. Bisa mengatakan ya, bisa mengatakan tidak. Tepat seperti Adam dan Hawa ketika datang ular
menggoda mereka. Ketika kepada Hawa ditawarkan buah itu memberikan pengertian dan ia menjadi sama seperti Tuhan ketika memakannya, maka Hawa memilih untuk tidak taat kepada Allah dan taat kepada dirinya sendiri. Demikian juga Adam, ketika Hawa membawa kepada Adam, maka Adam memilih untuk makan bersama-sama dengan Hawa, memilih untuk tidak taat kepada Allah dan taat pada dirinya sendiri. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak kehilangan cara sehingga Allah menganyam rancangan damai sejahtera itu melalui pengalaman-pengalaman hidup manusia. Saya ulang sekali lagi, Allah menganyam rancangan damai sejahteranya itu melalui pengalaman-pengalaman hidup manusia. Namanya dianyam, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang penuh dengan kemuliaan, tercukupi segala keperluan, tetapi kadang-kadang ditindih oleh berbagai macam persoalan yang berat yang kemudian membuat prihatin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari Yusuf dalam semuanya itu, maka 3 hal ini harus kita ingat bersama-sama. Yang pertama, ketika sedang dalam kesusahan, janganlah mengeluh. Ketika sedang dalam kesusahan, janganlah berputus asa. Janganlah melupakan Tuhan. Janganlah hanya mengikuti keinginan diri kita sendiri. Kalau kita membaca kisah hidup Yusuf, tidak ada satu keluhan pun pernah keluar dari mulutnya ketika dia harus menghadapi berbagai macam persoalan hidup, berbagai macam penderitaan yang harus ia alami. Ia tetap taat, ia tetap setia, ia tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, ia tetap memelihara kesalehannya. Kadang-kadang kesusahan hidup itu bisa menjadi cobaan yang berat, karena ada banyak orang yang kemudian menghalalkan segala cara dengan alasan untuk bertahan hidup. Tetapi Yusuf mengajar kepada kita, ketika kita sedang di bawah, ketika kita sedang dalam kesusahan, jangan berputus asa, jangan kehilangan pengharapan dan jangan kehilangan ketaatan kepada Allah. Demikian juga yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam keadaan yang baik, ketika kita berada di atas, ketika kita sedang berkecukupan segala sesuatu, jangan menjadi sombong, jangan menjadi congkak, jangan menjadi serakah dan jangan melupakan Tuhan. Tetap taat, setia dan jagalah kehidupan kesalehan. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar sebagai orang yang dipercaya oleh Potifar, dia tidak melakukan cela, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tetap hidup saleh di hadapan Tuhan. Bahkan ketika istri Potifar mengganggunya untuk melakukan perselingkuhan, Yusuf tetap bertahan. Ia tetap dalam kesalehannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama dalam keprihatinan, jangan berputus asa, jangan kehilangan ketaatan. Yang kedua, dalam kelimpahan, dalam kekayaan ketika di atas, jangan menjadi sombong, jangan menjadi rakus, dan tetaplah ingat kepada Tuhan, jagalah kehidupan kesalehan. Lalu yang ketiga, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pandangan kita pada pengharapan akan rancangan Allah damai sejahtera itu. Selalu imani itu dalam kehidupan kita, apapun situasi yang kita hadapi, karena itulah yang akan membuat kita layak di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa sesungguhnya apapun pengalaman yang kita hadapi, Allah sedang membentuk kita, mempersiapkan kita untuk sesuatu yang baik bagi masa depan kita. Ketika akhirnya waktu berlalu dan tanah di mana saudara-saudara Yusuf mengalami kekeringan, mengalami kelaparan, maka mereka pergi ke Mesir untuk membeli makanan.
Di Mesir itu mereka bertemu dengan Yusuf yang sudah menjadi kepercayaan raja. Yusuf mengatakan kepada mereka bahwa ia adalah saudara mereka, ia adalah Yusuf yang dahulu telah mereka jual sebagai budak ke Mesir. Saudara-saudaranya kemudian tentu saja takut kalau Yusuf kemudian membalas dendam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8 dari Kejadian 45 dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara kehidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf mengimani peristiwa kejahatan saudara-saudaranya itu sebagai rencana Allah untuk memelihara kehidupan mereka, supaya Yusuf bisa mendahului mereka ke Mesir, dan Yusuf kemudian bisa menolong saudara-saudaranya, ayahnya dan keluarga besarnya yang sedang kelaparan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sedang di bawah jangan mengeluh, kalau yang sedang di atas jangan menjadi sombong. Percayalah, dalam setiap pengalaman itu sebenarnya Allah sedang menganyam rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera untuk kehidupan kita yang baik, bagi masa depan kita yang penuh harapan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat hening. Saat hening cukup, kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama menaikkan syafaat dan doa syukur kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami senantiasa memahami bahwa rancangan-Mu atas kehidupan kami bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Engkau berkenan menganyam rancangan itu melalui pengalaman-pengalaman hidup kami, baik ketika kami jatuh di bawah maupun ketika kami ada di atas. Oleh karena itu dalam semua pengalaman itu biarlah kami dimampukan untuk senantiasa taat dan setia, senantiasa bersyukur kepadamu sambil mengarahkan pandangan kami pada keyakinan bahwa damai sejahtera yang akan Kau hadirkan. Hari depan yang penuh harapanlah yang akan Kau berikan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mohon berkat-Mu bagi kehidupan kami, supaya kami dapat melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya.
Karuniakanlah kepada kami rezeki yang cukup, bahkan melimpah, supaya kami dimampukan menjadi saluran berkat bagi orang lain di sekitar kami. Mampukanlah kami untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan ketekunan, dengan rajin, dengan kreatif, sehingga melalui pekerjaan kami bukan hanya rezeki kami tercukupi, tapi nama Tuhan juga dimuliakan. Berikanlah kepada kami kesehatan yang baik, dan oleh karena itu kami menyerahkan kekasih-kekasih kami yang sedang dalam pemulihan maupun sedang dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit. Sembuhkanlah mereka. Kami serahkan kehidupan rumah tangga kami, setiap keluarga Kristen dengan segala pergumulannya. Pergumulan pasangan suami istri, pergumulan orang tua anak, pergumulan di antara anggota keluarga. Apapun yang menjadi keperluan kami untuk kemuliaan Tuhan, kiranya Tuhan sediakan dengan kemurahan dan kelimpahan pemberian Tuhan. Segala masalah-masalah yang kami alami Tuhan singkirkan, dan Tuhan mampukan kami untuk mengatasinya, sehingga kehidupan keluarga kami kedapatan layak di hadapan Tuhan, menginspirasi orang lain sebagai keluarga yang terberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan berkati dengan hikmat dan keadilan supaya boleh menuntun kami menuju masyarakat yang adil, yang makmur, yang sejahtera, terlebih yang takut akan Engkau. Gereja Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan jadikan sebagai alat Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera bagi siapapun yang dijumpai. Bapa yang penuh kasih, secara khusus kami berdoa untuk bangsa kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Berkati kami, berikan hikmat dan kekuatan supaya kami dapat mengambil langkah yang tetap, dan pandemi ini segera berlalu oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berseru, mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk memohon. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 tertulis demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan landasan kita untuk mengaturkan persembahan, dan kita imani apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Pengumpulan persembahan kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait 1 sampai dengan 3.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita haturkan persembahan dalam doa. Allah yang penuh kasih dan rahmat, Allah yang berkuasa di atas langit dan bumi, kami mengucap syukur untuk berkat anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, untuk pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, perpuluhan, bulanan maupun persembahan syukur kami. Kami mohon Engkau memberkatinya, sehingga persembahan ini cukup untuk pelayanan jemaat-Mu di gereja kami. Tangan-Mu yang penuh kuasa akan mencukupkan setiap orang yang sudah berpersembahan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dengan tetap dekat dengan Tuhan, kita akan bersaksi bahwa hidup kita dituntun oleh Tuhan. Tuhan pimpin anak-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Meskipun kita tidak tahu bagaimana hari esok, tetapi kita percaya dan beriman bahwa Tuhan akan selalu bersama kita.